IPA SMP kelas 7. Pengukuran. Kita akan belajar tentang pengukuran, pengamatan, dan besaran. Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dengan menggunakan kata-kata saja. Sedangkan pengamatan kuantitatif dinyatakan dalam angka-angka. Pengamatan kualitatif contohnya yaitu saat memanaskan air bisa terlihat ada gelembung udara saat air mendidih. Asap tipis di bagian atas air tersebut. Jika meletakkan tangan di bagian atas panci air yang sedang dipanaskan, dapat merasakan suhu yang lebih panas. Berikutnya mari kita lihat pengamatan secara kuantitatif. Contohnya, mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur, yaitu sebanyak 200 ml. Kemudian setelah 3 menit memanaskan air, mengukur suhu air tersebut dan mencatat suhu air mencapai 70 derajat Celcius. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan. Pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Mari kita pelajari besaran dan satuan berikut ini. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contohnya, volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur, suhu air setelah dipanaskan. Volume dan suhu adalah contoh besaran. Ada lagi banyak contoh besaran lainnya. Misalnya panjang, massa, waktu, berat, dan sebagainya. Dalam ilmu sains dikenal dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuan yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional atau disingkat SI, seperti di bawah ini. Mari kita lihat nama besaran pokok berikut, lambang, satuan standar internasional, dan simbolnya. 7 besaran pokok tersebut yaitu yang pertama, besaran panjang dengan lambang L. Satuan standar internasional adalah meter dan simbol satuannya adalah M. Kemudian besaran massa, lambang M, satuannya adalah kilogram dan simbol satuannya adalah kg. Yang ketiga, besaran waktu, lambangnya adalah T, satuannya adalah second dan simbolnya adalah S. Besaran yang keempat, suhu, lambang T dengan kapital, satuan Kelvin, dan simbol K. Besaran pokok yang kelima yaitu jumlah zat. Jumlah zat lambangnya N, satuannya mol, dan simbol satuannya adalah mol. Nama besaran keenam, kuat arus listrik. Lambang I, satuannya adalah ampere dan simbolnya adalah A. Besaran pokok yang ketujuh yaitu intensitas cahaya. Lambang I kapital, satuannya adalah kandela dan simbol satuan adalah CD. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Contoh, untuk menentukan kecepatan suatu benda bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan dan waktu
yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Contohnya, kecepatan bisa dihitung dengan menggunakan rumus kecepatan sama dengan panjang lintasan dibagi waktu tempuh. Panjang lintasan adalah panjang dan waktu adalah besaran pokok. Sementara kecepatan yang menggunakan besaran pokok merupakan besaran turunan. Dalam hal ini, kecepatan menggunakan besaran pokok, sehingga kecepatan adalah besaran turunan. Karena kecepatan dihitung dari besaran pokok, ada lebih banyak besaran turunan dibandingkan besaran pokok. Mari kita lihat contoh besaran turunan berikut. Nama besaran dan lambangnya serta simbol dalam satuan standar internasional. Nama besaran, kecepatan, lambang V, simbol meter per second. Besaran turunan luas, lambang L, simbol dan satuan standarnya adalah meter persegi. Besaran volume, lambang V, kapital, simbol dan satuan standar internasionalnya adalah meter kubik. Massa jenis P, simbol dan satuannya adalah kilogram per meter kubik. Gaya F, simbol dan satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Percepatan A dan besaran simbol satuannya adalah meter per second kuadrat. Itulah tadi pengukuran mengenai besaran dan satuan serta pengamatan.